Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Rayyan Hanifah Syarial dengan NPM 1904 1110 160 dan juga teman saya Munadi Alfian dengan NPM 1904 1110 161 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul penjadwalan CPU. Pada penjadwalan CPU ini ada beberapa konsep dasar, yaitu salah satunya adalah penjadwalan adalah fungsi dasar dari suatu sistem operasi. Hampir semua komputer dijadwalkan sebelum digunakan. Di sistem komputer yang sederhana, CPU akan banyak dalam posisi idle, sehingga jika posisi CPU dalam posisi idle maka akan membuang waktu secara percuma. Dengan multiprogramming, kita mencoba untuk menggunakan waktu secara produktif, agar tidak banyak waktu yang terbuang secara sia-sia. Selanjutnya, keberhasilan dari penjadwalan CPU tergantung dari beberapa properti prosesor. Prosesor eksekusi mengandung siklus CPU, eksekusi dan juga input-output wait. Berikutnya ada kriteria penjadwalan. Pada kriteria penjadwalan ini terbagi ke beberapa poin. Yang pertama ada utilisasi CPU atau menjadikan CPU terus-menerus sibuk. Dalam artian menggunakan CPU semaksimal mungkin. Yang kedua ada throughput, yaitu memaksimalkan jumlah proses yang selesai dijalankan per satuan waktu. Selanjutnya ada turnaround time, yaitu minimalkan waktu selesai eksekusi suatu proses, yaitu sejak disubmit sampai selesai. Yang selanjutnya ada waiting time, yaitu meminimalkan waktu tunggu proses atau jumlah waktu yang dibutuhkan menunggu di ready queue. Yang selanjutnya ada response time, yaitu meminimalkan waktu respon dari sistem terhadap user atau interactive time sharing system, sehingga interaksi dapat berlangsung dengan cepat. Pada kriteria penjadwalan ini juga terdapat kriteria penjadwalan yang optimal, yaitu memaksimumkan utilisasi CPU, meminimumkan throughput, meminimumkan turnaround time, meminimumkan waiting time, dan meminimumkan response time. Selanjutnya ada algoritma penjadwalan. Pada algoritma penjadwalan ini terbagi ke beberapa poin. Yang pertama ada first come first serve atau FJFS. Selanjutnya ada shortest job first atau SJV. Selanjutnya ada priority. Selanjutnya ada round robin atau RR. Dan juga multi-level queue dan multi-level feedback queue. Jadi first come first serve ini algoritmanya adalah proses yang request CPU pertama kali akan mendapatkan jatah CPU. Berarti siapa yang pertama merequest akan mendapatkan jatah CPU. Selanjutnya shortest job first, yaitu penggabungan setiap proses merupakan panjang dari burst CPU berikutnya. Panjang tersebut digunakan untuk penjadwalan proses pada waktu terpendek. Priority adalah setiap proses akan mempunyai prioritas, yang berarti bilangan integer. Jadi CPU akan diberikan ke proses dengan prioritas tertinggi. Round robin adalah setiap proses yang mendapatkan jatah waktu CPU. Misalkan 10 atau 100 mili detik. Jadi masing-masing memiliki jatah waktu CPU tertentu. Selanjutnya ada penjadwalan utas, yaitu perbedaan antara utas tingkat pengguna dan tingkat kernel. Ketika utas didukung, utas dijadwalkan, bukan diproses. Many to one dan many to many model pustaka utas menjadwalkan utas tingkat pengguna untuk dijalankan di LWP. Dikenal sebagai Process Contention Scope atau PCS karena kompetisi penjadwalan ada di dalam. Biasanya dilakukan melalui prioritas yang ditetapkan oleh programmer. Utas kernel yang dijadwalkan ke CPU yang tersedia adalah cakupan pertentangan sistem, yaitu atau SJS, persaingan di antara semua utas dalam sistem.
Berikutnya ada penjadwalan multiprosesor. Penjadwalan CPU lebih kompleks dan terdapat multiprosesor. Prosesor yang homogen masuk ke dalam multiprosesor. Homogeneous processor with a multiprocessor. Load sharing. Asymmetric multiprocessing. Hanya ada satu prosesor yang dapat mengakses struktur sistem data. Only one processor accesses the system data structure, sehingga meringankan kebutuhan sharing data. Selanjutnya ada penjadwalan real time. Yang pertama ada hard real time system. Hard real time system yaitu task kritis harus selesai dengan garansi waktu tertentu. OS akan melacak lamanya task tersebut dieksekusi. Terus mengetahui lama waktu sistem call, fungsi dan respon dari hardware. Melakukan prediksi apakah task tersebut dapat dijalankan. Mudah dilakukan untuk OS khusus pada peralatan atau pemakaian khusus. Sulit untuk time sharing system, virtual memory, faktor latency sebagai program aktif ada di disk. Yang kedua ada soft real-time system, membutuhkan penggunaan skema prioritas, multimedia, highly interaktif grafik. Prioritas tidak menurunkan overtime, latency yang rendah, pengisipan poin primsi sepanjang waktu sistem call, membuat keseluruhan kernel preemptable. Berikutnya ada penjadwalan sistem operasi, Linux scheduling, Windows scheduling, Solaris scheduling. Berikutnya ada evaluasi algoritma, memilih dari proses-proses berada di memori, ready to execute dan memberikan data CPU salah satu proses tersebut. Keputusan untuk algoritma dilakukan saat suatu proses. Yang pertama ada switch dari status running ke waiting. Yang kedua ada switch dari status running ke ready. Yang ketiga ada switch dari status waiting ke ready. Yang keempat ada terminate. Penjadwalan 1 dan 4 termasuk non-preemptive, sedangkan penjadwalan lainnya termasuk preemptive. Baik, itulah dia presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.